五行姐，这里是。你大可试试。三品虚仙丹，你算什么东西？还没深入了解他。你想去陪五行云？那个五行什么节？不是我。那是你了。对。即便五行天府全是，好歹生死眼儿吗？你每次顾未来鸡鸣狗盗之辈。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-477. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 475. Kemarin Muyun mulai mengingat kebersamaannya dengan Jiuer, yang mana gadis serubah ini adalah kekasih masa lalu Muyun. Namun karena masalah di masa lalu, Jiuer harus mengorbankan dirinya untuk bisa menyelamatkan nyawa Muyun. Sedangkan untuk Jiuer sendiri tidaklah mengingat apapun tentang Muyun. Itu sangatlah wajar karena Jiuer baru saja berinkarnasi setelah 10.000 tahun lamanya. Tapi ingatannya tentang Muyun mungkin masih ada, apalagi ketika Muyun memberitahu namanya. Jiuer yang jatuh pingsan pun telah diperiksa oleh Muyun, karena ternyata luka yang dialami cukup parah. Itu disebabkan karena kegagalannya dalam berkultivasi. Muyun akan melakukan segala cara untuk bisa menyelamatkannya. Sedangkan di sisi lain, Hu Xingji telah tiba di Gunung Huoxing. Ia pun menanyakan keberadaan dari Muyun. Hua Yuchen mencoba untuk menenangkannya, tapi Hu Xingji sudah terlanjur kesal. Ia bahkan ingin mencari di manakah Hua Hufeng berada. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di Gunung Huoxing, Hua Yuchen tidaklah ingin berbasa-basi lagi dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hua Hufeng menjelaskan kalau semua itu bukanlah karena Muyun. Karena bagaimanapun, para murid Istana 5 Elemen lah yang lebih dahulu memulai, karena mereka itu ingin menghabisinya. Jadi Muyun hanya bertindak untuk melawan balik saja. Sedangkan Xin Xuan yang ada di sana sama sekali tidak membantu mereka dan memilih untuk pergi. Padarnya Hua Yuchen pun meminta Xin Xuan untuk kemari, tapi dia itu malah segera pergi ke sisi Hu Xingji. Ia tidaklah ingin mendebatkan apapun lagi karena tujuannya hanya satu, yaitu bertemu secara langsung dengan Muyun. Ia juga berencana untuk mengadunya dengan Xin Xuan. Karena bagaimanapun Muyun harus dia hukum mati karena telah berani menghabisi para murid dari Istana 5 Elemen. Hua Yuchen menanyakan di manakah Muyun saat ini. Berhubung dia sudah kembali, maka Hua Yuchen akan memandu mereka ke tempat di mana Muyun tinggal. Mereka pun pergi mengikuti Hua Yuchen. Tidak mau ketinggalan, Hua Hufeng bersama dengan pemimpin 5 hantu juga ikut menyusul. Ke. 与秦轩当面对着。 Yang lebih dahulu tiba adalah Hua Hufeng. Hanya saja di sana terdapat sebuah penghalang yang disebabkan oleh proses pembentukan pil. Hua Hufeng saatlah penasaran pil macam apa yang sedang dibentuk oleh Muyun, sampai-sampai ada sebuah penghalang. Sesaat kemudian Hu Xingji dan yang lainnya telah tiba. Ia sungguh tidak menduga di tengah kondisi seperti ini Muyun masih sangatlah berani memunikan pil. Ketika Hu Xingji ingin melancarkan serangan, Hua Yuchen pun menghentikannya. Karena bagaimanapun ini bukanlah tempat yang bisa mereka ganggu. Sesaat kemudian seorang tetua pun muncul, yang mana ia mendengar keributan yang telah terjadi. Tetua Feng Lao langsung saja memberikan tekanan kepada Hu Xingji. Ia menganggap Istana 5 Elemen telah merasa menjadi penguasa. Bahkan seorang murid menjadi begitu berani berbuat macam-macam di tempat mereka. Sebagai seorang tetua, tentu Feng Lao tidak akan tinggal diam saja. Hu Xingji akhirnya sadar akan besarnya kekuatan dari Feng Lao.
Hua Yunchen sendiri meminta Wu Xingji agar tidak bertindak sembarangan, karena bagaimanapun ini bukanlah istana 5 elemennya. Jika dia berani bertindak arogan, maka jangan salahkan mereka menghukumnya. Bukannya meminta maaf, Wu Xingji malah ingin melihat apa yang Hua Yunchen bisa lakukan kepadanya. Tapi sesaat kemudian terdengarlah suara Mu Yun, diikuti juga dengan fenomena aneh di atas langit. Ini semua berasal dari permunian pil yang Mu Yun lakukan. Tentu saja hal itu membuat mereka penasaran apakah Mu Yun tengah memurnikan pil point immortal tingkat ketiga. Xin Xuan tidaklah tahu bagaimana cara Mu Yun melakukannya, padahal ranahnya masih berada di tingkat 5/1000. Jadi seharusnya tidaklah mungkin pil sekelas point immortal dia ciptakan. Setelah gemuruh guntur itu selesai, formasi pertahanan pun sudah Mu Yun lepaskan. Ia pun mulai keluar dengan tatapan yang begitu dingin. 吴星杰，这里是你大可试试。3品虚仙丹。 Perhatian semua orang tentu saja tertuju kepadanya, terutama Wu Xingji karena akhirnya ia bisa melihat sosok Mu Yun. Untuk Mu Yun sendiri sama sekali tidaklah mengenalinya. Wu Xingji mencoba menahan amarahnya karena dia itu ingin tahu apakah dia yang telah menghabisi kedua murid istana 5 elemennya. Mu Yun membenarkan hal tersebut. Dengan pengakuan yang telah dia katakan, maka Wu Xingji akan memberikan hukuman kepadanya. Mu Yun pun akan dia bawa dulu. Tapi Mu Yun tidaklah sudi karena untuk apa juga dia mengikuti perkataannya. Selain itu, Mu Yun juga kesal karena Wu Xingji telah mengganggu proses permuniannya. Tingkah laku Mu Yun mengejutkan Hua Hufang, karena baru kali inilah dia melihat Mu Yun bersikap begitu sombong. Wu Xingji tentu semakin marah. Ditambah Mu Yun menanyakan apakah dia itu juga yang menyusul Wu Xingxuan. Kesal dan perkataannya, Wu Xingji langsung saja mengeluarkan kekuatannya. Begitu pula dengan Mu Yun. Alhasil gelombang kekuatan pun sempat tercipta. Namun semua itu segera dihentikan oleh kedatangan Hua Gui. 你不认，齐轩也会吃。你算什么东西？还没深入了解他。你想去陪五行云？ Sebagai seorang penetua agung, ia pun memberikan tuduhan kepada Mu Yun yang berencana untuk mengadu domba Gunung Huoxing dan juga Istana 5 Elemen, supaya mereka ini bisa menjadi musuh. Tapi Mu Yun tidaklah menanggapi perkataannya. Justru dia menganggap tetua agung sebagai anjing pesuruh, yang tentu saja perkataannya membuat semua orang di sana terkejut. Begitu pula dengan Hua Gui. Bagi Mu Yun, tetua agung sudah pantas dipanggil sebagai anjing. Jadi seharusnya ia menggonggong kepada Wu Xingji yang merupakan murid Istana 5 Elemen. Kesal dan ucapannya, tetua agung langsung saja melancarkan serangan. Tapi sebelum dia bisa menyentuh Mu Yun, Hua Gui memiliki perasaan yang tidaklah enak. Seakan-akan Mu Yun itu tidaklah takut kepadanya. Mu Yun tidak menduga Hua Gui yang merupakan tetua agung malah ketakutan di hadapan murid sepertinya. Setelah memastikan Feng Lao tidak akan melindungi Mu Yun, jadi Hua Gui langsung saja melancarkan serangan untuk bisa menghabisinya. Akan tetapi terlihat dengan jelas kalau Mu Yun sama sekali tidaklah takut. Ketika dirinya hendak melawan balik, sebuah serangan pun langsung saja menghantam Hua Gui. 那个五行什么节？ Yang mana ini tentu saja ulah dari Jiu'er yang telah sadarkan diri. Ia tidak menduga sosok tetua agung malah melancarkan serangan. Ia tidaklah menduga sosok tetua agung malah melancarkan serangan mematikan kepada seorang murid. Dengan kehadiran Jiu'er di sisi Mu Yun membuat mereka bertanya-tanya siapakah gadis tersebut. Hanya saja Jiu'er masihlah belum memberitahu namanya. Jiu'er yang baru saja terbangun mulai memperkenalkan dirinya sebagai istri Mu Yun. Melihat tingkah laku dari gadis ini membuat Mu Yun senang karena Jiu'er sama sekali tidaklah berubah. Sedangkan Hua Hufang cukup kesal mendengar hal itu. Merasa mereka ini masih belum percaya, jadi Jiu'er pun memberikan ciuman manja kepada Mu Yun untuk bisa membuktikan kalau dia itu memang adalah istri dari Mu Yun. Selain itu suaminya ini baru saja menyiapkan pil untuknya. Namun membutuhkan waktu yang cukup lama bagi Jiu'er untuk bisa mencerna pil tersebut. Alhasil semua ini harus terganggu dulu karena kedatangan orang-orang tersebut. Jiu'er pun menjadi kesal terutama kepada Wu Xingji. Dia yang ketakutan pun segera memberitahu kalau semua ini bukanlah ulahnya, melainkan ulah dari Xin Xuan.
Kekuatan Jier ini terlalu menakutkan sampai-sampai membuat kedua pria itu ketakutan. Xingxuan terus mengatakan kalau semua ini adalah ulah dari Wu Xingxuan. Jadi lebih baik Jier memberikan hukuman kepadanya saja. Jier paham, jadi apakah pria itu yang berniat untuk bertarung dengan Mu Yun? Xingxuan membenarkan hal tersebut, sedangkan dia ini hanya menjadi seorang perantara saja. Sesaat kemudian mereka dikejutkan oleh kedatangan dari Master Gunung. Mereka segera memberikan hormat kepadanya. Sedangkan Xingxuan yang adalah putra api membuat Human merasa begitu kecewa kepadanya. Karena dia telah berani menuduh Mu Yun sebagai pelaku yang menghabisi Wu Xingyun. 不是我。那是你了。对对对，我 Xingxuan mencoba meminta bantuan dari Wu Xingxuan, karena bagaimanapun semua ini dia lakukan untuk bisa mendapatkan pengakuan dari Istana 5 Elemen. Sayang sekali Human sudah tidak ingin mendengarkan penjelasan lagi karena sebagai murid dari Gunung Huoxing, Xingxuan justru mengajak pihak luar datang kemari dan malah membuat kegaduhan. Sebagai ketua gunung tentu saja ia merasa seperti diinjak-injak. Jadi dia pun akan menghancurkan kultivasinya dan melakukan pengusiran kepada Xingxuan. Melihat apa yang dilakukan olehnya tentu saja membuat Xingxuan ketakutan. Tapi semua itu adalah keputusan akhir dari ketua gunung. Jadi Xingxuan sudah tidak bisa berbuat apapun lagi selain pasrah kultivasinya dihapus. Ketua gunung meminta Wu Xingxuan untuk tidak berbuat sembarangan karena meskipun Istana 5 Elemen sangat kuat, tapi mereka tidak memiliki hak untuk bertindak gegabah di Gunung Huoxing. Wu Xingxuan masih mencoba bertindak arogan, yang tentu membuat ketua gunung marah dan langsung saja mengusir mereka. 即便五行天府全是 Tetua Agung tentu menjadi panik, terlebih lagi Mu Yun ingin melaporkan sesuatu kepada ketua gunung, yang mana Huo Guyi sudah bekerjasama dengan kelompok jahat untuk menghabisi dirinya. Huo Guyi mencoba membela dirinya dan mengatakan kalau semua itu tidaklah benar. Namun di sini ada ketua 5 hantu. Ia segera memberitahu dosa apa saja yang telah Huo Guyi lakukan. Bahkan Wu Xingming adalah murid jenius juga mati karena ulah Huo Guyi. 5 tahun lalu juga, Tanji yang juga adalah seorang jenius juga telah dihukum. Karena Huo Guyi menganggap dia adalah sebuah ancaman besar bagi cucunya. Belum lama ini pun, Mu Yun telah menghabisi Huo Tongtian yang telah membuat Huo Guyi marah besar. Dia pun memberikan perintah untuk membalas dendam kepadanya. Dengan apa yang terjadi ini, maka Huo Guyi sudah tidak bisa mengelak lagi. Tapi Huo Guyi masihlah berusaha untuk tidak membenarkan hal tersebut. Ia yakin tidak akan ada yang percaya dengan ucapan pria itu. Tapi ketua ini memiliki sesuatu untuk membuktikan kalau mereka memiliki sebuah hubungan. Ia pun memperlihatkan sebuah token yang membuat mereka berdua bisa saling terhubung satu sama lain. Token ini bahkan berisikan semua pesan yang dikirim oleh Huo Guyi kepadanya. Huo Guyi mencoba untuk menghapus semua bukti tersebut. Namun Jier segera bertindak untuk menghentikannya. Ia pun mengambil token ini untuk diberikan kepada suaminya. Berhubung ketua ini sudah berkata dengan jujur, jadi Mu Yun mempersilakannya untuk pergi dari tempat tersebut. 辉夜，这些事情你不好歹生死眼儿吗？你每次顾回来鸡鸣狗盗之辈。 Sedangkan nasib Huo Guyi belumlah ditentukan. Ia masih belum menyerah dan meyakini kalau semua itu adalah ulah dari Mu Yun dan Wu Gi untuk menjatuhkan dirinya. Dia pun memohon kepada ketua gunung untuk tidak percaya dengan apa yang telah Mu Yun katakan kepadanya. Tapi sayang sekali Human sudah tidaklah percaya kepadanya. Bahkan ia yakin betul kalau Huo Guyi secara diam-diam telah memiliki hubungan mendalam dengan beberapa sekte untuk bisa menjatuhkan Gunung Huoxing. Pada hari ini dirinya sudah melihat ada seorang murid luar yang datang dan bebas masuk ke Gunung Huoxing. Atas apa yang telah dilakukan, maka seharusnya Huo Guyi sadar betul. Sudah tidak ada tempat lagi baginya di masa depan. Huo Guyi tidaklah menyerah dan terus memberikan tuduhan manja kepadanya. Namun Human sudah bosan dengan pengakuan palsunya. Ia pun memintanya untuk segera bertobat saja dan pergi ke belakang gunung karena guru mereka ingin membicarakan sesuatu kepadanya. Huo Guyi paham dan pergi dari sana, sedangkan Human pun berpisah dengan Mu Yun. Begitu pula dengan kedua anaknya. Dengan begini hanya Mu Yun dan Jier saja.
Mereka pun segera kembali ke kamar karena saat ini kondisi Muyun tidaklah baik-baik saja, sebab ia telah menggunakan teknik darah terlalu banyak. Meskipun begitu, ia meminta Jier untuk tidak khawatir karena Muyun bisa memulihkan diri dengan cepat. Jier pun berterima kasih kepadanya, namun Muyun memberitahu kalau dia harus selalu berada di sisinya karena itu adalah kewajiban seorang istri. Namun Jier hanyalah berbohong saja. Tapi meskipun begitu, ia akan tetap menemani Muyun sampai kondisinya pulih. Anggap saja itu adalah balasan atas apa yang telah dia lakukan kepadanya. Muyun sudah menduga hal ini karena Rubah memanglah licik. Jier cukup terkejut karena penyamarannya diketahui. Bagi Muyun, ia sudah tahu tujuan dari Jier, karena itulah dia ingin mengambil bunga ungu tersebut untuk bisa membantu Jier untuk memulihkan setelah gagal melakukan penerobosan. Mendengar apa yang dia katakan membuat Jier semakin terkejut saja, karena Muyun telah membantu memulihkannya dengan menggunakan pil Point Immortal. Saat ini Jier tengah berada di tingkat ketiga kehidupan dan kematian. Muyun memuji perkembangannya. Dia pun meminta gadis ini untuk melindungi dirinya karena dia itu akan mencoba untuk melakukan penerobosan juga. 恢复一下就好。刚才只是骗他们的，你怎么样？你这小胡杨果度过第一次危机，我还知道你现在要渡危海，你为我护法。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Jier sedang melihat Muyun yang tengah melakukan proses kenaikan. Terlihat dengan jelas kalau Muyun tidaklah kesulitan karena dalam waktu yang singkat saja ia mampu menyelesaikan penerobosan dengan baik. Bahkan kekuatannya pun telah mengalami peningkatan. Tidak ada kendala yang menimpanya. Alhasil Muyun pun menjadi begitu terpukau akan kemampuan hebat yang dirinya miliki. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.